kamu ketika akan kembali kepada Allah dalam sakaratul mautnya akan merasakan sesuatu. Yang ini sudah ancaman pada yang paling tinggi. Nanti kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Kamu akan merasakan betapa pedih dan beratnya, ya, apa yang akan ditanggung oleh orang-orang baik dengan lisannya, pekerjaannya, tindakannya, dan tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dari apa yang ia kerjakan itu. Maka disampaikanlah kepada golongan ini, kalla saya'lamun. Kalla, jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah sekalipun. Kan di situ di mushaf terjemahkan sekali-kali tidak, gitu kan? Jangan pernah sekalipun lakukan yang seperti itu. Jangan bertahan pada keburukan demikian. Saya'lamun, karena satu saat engkau akan mengerti, mengetahui apa akibat dari perbuatanmu itu. Kemudian ditegaskan, thumma kalla saya'lamun. Ingat, saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, dan ini saya kuatkan dengan tafsir nanti ya. Nanti ada di kitab At-Tahrir wa Tanwir tentang kajian bahasanya. Yang keempat dan kelima, terlihat lafadznya serupa, tapi maknanya beda. Ya, ingat ya, kalau disebutkan dalam Al-Quran ada lafadz yang dibacakan sama, itu indahnya setiap satu kalimat, satu ayat dengan yang lainnya yang dibacakan sama itu maknanya beda. Kalau di ilmu tafsir itu namanya taksis di makna jadid. Setiap ada yang kelihatan sama bahkan dibacakannya, tapi ternyata maknanya tidak sama dengan yang pertama. Contoh, yang paling gampang begini. Di surah Ar-Rahman, kan? Ya, disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak disebutkan. Itu antara satu dengan yang kedua beda artinya. Antara dua dengan yang ketiga tidak sama. Sampai pada yang terakhir itu nggak sama artinya. Ya, di terjemahan aja terjemahkan sama. Tapi dari segi tafsir, antara yang pertama dengan yang kedua itu nggak sama. 16 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang terakhir, 16 terakhir, ya, di surah Ar-Rahman itu berbicara tentang surga. 8 untuk surga yang pertama. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Setelah itu nanti ada 8 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai ke kalimat wa min dunihima jannatan. Setelah itu 8 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai yang terakhir. Dan itu antara satu kedua beda maknanya, dua ketiga beda maknanya. Dan itu ternyata mengurutkan urutan tingkatan surganya yang 8 jenis itu. Ya. Maka yang di sini pun 4 dan 5 itu nggak sama. Jadi yang pertama kalla saya'lamun, ini harus saya sebutkan dulu karena akan mengantarkan pada yang ke-6. Saya tuliskan dulu ayat yang keempatnya. Kalla saya'lamun. Baik. Kemudian ayat kelimanya, thumma kalla saya'lamun. Ini ya. Perhatikan baik-baik. Yang ini janganlah sekali-kali berbuat demikian. Kalla. Jangan pernah bersikap begitu. Artikannya seperti itu ya. Baik. Kadang-kadang suka ambigu mengartikan sekali-kali tidak. Kalau 2 kali bagaimana? Jangan pernah sekali-kali berbuat begitu. Jangan pernah lakukan yang demikian. Ingat rumus cepatnya, kalau ada kalla berarti bahaya. Ingat ya, kalau ada kalla berarti apa? Bahaya. Jangan dipotong videonya ya, untuk tafsir aja ini. Ya. Saya'lamun, kelak kamu akan mengetahui, kelak kamu akan mengerti. Dari kata alima bisa diartikan mengetahui, bisa diartikan mengerti. Sudah? Thumma kalla saya'lamun. Biasanya begini, kalau ada yang kedua disebutkan, berarti pada peringatan yang pertama masih diabaikan. Sudah diingatkan, masih ada yang mencoba melakukan. Maka ditegaskanlah dengan kata yang kedua. Maka ini disebut dengan taukid. Hei, jangan pernah kerjakan, jangan lakukan. Nah kemudian, thumma kalla, ya, aku tegaskan. Maka kalla yang kedua di sini bermakna taukid, bermakna penegasan. Ya. Aku tegaskan ya, jangan dikerjakan, jangan lakukan. Kemudian thumma kalla apa? Saya'lamun. Yang kedua ini, alima yang di sini itu sudah berbeda maknanya dengan yang pertama. Yang ini mengetahui, yang ini mengerti, yang ini sudah ancaman pada yang paling tinggi. Nanti kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Jadi sudah merasakan.
Karena itu nanti tahapannya ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Jadi kalau yang ini tahapnya ilmul yakin dan ainul yakin, hei, jangan lakukan mengolok-olok Quran begitu. Itu bahaya. Jangan kerjakan. Itu ilmul yakin karena informasinya langsung dari Allah. Kalau tidak nanti kamu tetap bertahan, kamu ketika akan kembali kepada Allah dalam sakaratul mautnya akan merasakan sesuatu. Terlihat itu nanti ainul yakin. Tapi kalau kamu masih bertahan demikian, ini tsumma kalla saya'lamun. Kamu akan merasakan betapa pedih dan beratnya, ya, apa yang akan ditanggung oleh orang-orang yang mengolok-olok Al-Qur'an. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita masuk ke ayat yang ke-6. Sekarang kita akan belajar tentang logika berpikir. Ya. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ngaji tafsir dengan benar, itu pasti cerdas. Ya, dan cara berpikirnya itu jadi runtut, terukur. Bapak Ibu sekalian, saya ingin gambarkan begini dulu. Saya ingin kasih contoh sebentar ya. Anda bekerja di satu perusahaan. Kemudian ada pimpinan misalnya. Lalu pekerjaan Anda sudah berlangsung selama 5 tahun. Dalam 5 tahun itu, banyak pengalaman yang telah diberikan oleh pimpinan. Diberikan arahan, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan. Setelah itu dicukupkan berbagai hal kebutuhan, diterangkan. Ini dampaknya begini, kerjakan ini, hasilnya akan begini. Ya, engkau kerjakan begini, yang didapatkan akan seperti ini. Sehingga pekerjaan Anda terasakan dari pengalaman itu. Dapat sesuatu, sukses berjalan. Kemudian, pada tahun yang ke-6, masuk awal tahun yang ke-6, mulai ada arahan pimpinan yang Anda debat misalnya. Ya, ketika mengarahkan, kerjakan seperti ini ya, lalu Anda mengatakan, wah, itu nggak bagus demikian. Ya, boleh jadi nanti akan begini-begini. Itu nggak benar. Apalagi misalnya Anda menyangkalnya tarik argumentasi. Saya nggak mau begitulah, ya. Saya nggak mau saja misalnya. Maka pimpinan mengatakan, bukankah 5 tahun yang lalu, yang ke belakang itu, kan sudah kamu rasakan kalau kamu begini, nanti akan seperti ini. Bukankah aku sudah berikan bimbingan kepadamu dan kamu rasakan? Bukankah sudah aku berikan nasihat kepadamu dan kamu mengetahuinya? Bukankah ketika kipas angin dinyalakan bunyinya mulai terdengar? Tadi nggak ada kan ya? Bagaimana kalau dimatikan saja supaya saya nggak bersaing ya? Baik, nah alhamdulillah. Bukankah bunyinya sudah tidak ada gitu ya? Ini masih ada. Nah, jadi pimpinan ini ingin menerangkan semua kontribusi yang telah dirasakan oleh bawahannya. Ya, telah dirasakan oleh orang yang mengikutinya selama ini. Dan dijelaskan, dan itu terasa. Memang sudah dirasakan, dinikmati, dijalani, dan sebagainya. Kira-kira, kalau ada orang berargumentasi dengan Anda, dan menampilkan segala yang telah kita rasakan, manfaatnya, hasilnya, masih bisa menolak nggak argumentasinya? Masih bisa menyoal nggak? Ya? Atau Anda datang kepada orang tua, mendebat kepada orang tua sesuatu, lalu ibu Anda mengatakan, kan mama yang mengandung kamu, melahirkan kamu, merawat kamu, sudah memberikan arahan kepada kamu, mama sudah mengalami semua ini, kamu akan ke tempat itu, mama sudah pernah ke sana, kan sudah mama tunjukin juga, kenapa mama maksa ke sana? Kalau sudah dirasakan, diberikan penjelasan dengan nyata dan kita rasakan sendiri, apakah masih mungkin kita menyoal? Oke, sekarang dengan cara yang sama, dengan argumentasi yang sama, dengan logika dan cara berpikir yang sama. Ada orang-orang yang menyoal Al-Quran. Al-Quran itu firman siapa? Oke, satu. Premisnya satu. Al-Quran firman Allah. Oke? Allah itu Tuhan bukan? Maha kuasa tidak? Maha segalanya tidak? Baik, semua yang bersumber dari Allah benar tidak? Yakin? Baik, sekarang Allah tampilkan, aku beri contoh, kata Allah. Siapa yang membentangkan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Membentangkan di dalamnya semua yang ada di bumi sehingga nyaman untuk dijalani aktivitas di dalamnya. Siapa? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Kalau Anda yakin semua itu dari Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman Allah?
Maka dari itu, ketika ada orang-orang yang menyoal firman Allah dan disebutkan di ayat 1 sampai dengan 3, yang pekerjaannya cuma iseng nyoal, dan diingatkan di ayat yang keempat dan kelima, tidak mampu juga untuk meredam apa yang mereka lakukan, maka disentuh bagian terakhir. Yang pertama kan sudah bagian tertinggi di hatinya. Ya kan? Ya, diminta untuk mengingat kepada Allah kan? Nggak sadar juga, maka dicek. Sebenarnya orang itu berpikir atau tidak? Ya, maka diceklah kemudian sisi akalnya, intelektualitasnya. Jadi yang akan kita jalani dan kita dapati orang-orang yang seringkali menyoal itu kita akan bisa uji. Yang pertama, mereka itu satu, apakah punya keimanan tidak dalam hatinya, dalam jiwanya? Apa masih punya hati untuk bisa merasakan? Yang kedua, kalau yang pertama tadi konektivitasnya dengan Tuhan, masa iya sih ada hamba menyoal Allah, menyoal Tuhannya sendiri? Kan? Jadi ditanya, ini sebenarnya punya hubungan baik nggak dengan Tuhannya, kan? Atau yang kedua, kalau memang dia merasa tidak bertuhan atau tidak punya hubungan baik dengan Tuhannya, masih berakal nggak? Karena hanya hewan yang tidak berakal. Ya, kalau ada burung beo menyoal sesuatu, namanya beo. Tetap hewan. Tapi kalau Anda kan manusia punya akal. Perbedaan antara manusia dengan hewan itu terletak kepada akalnya. Maka di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-14 disebutkan dulu jalan untuk logika berpikir supaya dia merenungkan, masih punya akal nggak? Jelas? Kalau diberikan hati tidak berfungsi, diberikan akal tidak difungsikan, nih, hati-hati dengan ancaman yang mungkin didapatkan saat engkau berpulang kepada Allah. Makanya nanti ayat ke-15 dan seterusnya berisi tampilan-tampilan jawaban bagi orang yang masih bertahan, maaf, dengan keburukannya sampai tidak memfungsikan akal dan hatinya. Jadi kalau ada orang beraktivitas, baik dengan lisannya, pekerjaannya, tindakannya, dan tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dari apa yang ia kerjakan itu, mau korupsi, dia nggak mikir apa dampak dari korupsi itu. Mau mencuri, dia nggak berpikir apa dampak dari pencurian itu. Dan dia tidak menggunakan hatinya, nuraninya ketika mengerjakan perbuatan maksiat itu. Apa yang akan dia dapatkan saat dia berpulang ke hadapan Allah? Itu nanti akan ditampilkan di ayat 15 dan seterusnya. Tapi sebelum masuk ke sana, Allah ajak kita berpikir dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14.